Halo semuanya, balik lagi di Apa Kata Diriku Podcast. Masih bareng sama aku nih, Dela. Semakin dingin ya belakangan ini. Mungkin karena udah mulai pertengahan Desember kali ya. Tapi serius deh, suasana kayak gini tuh enak banget buat self healing. Sekedar di kamar aja, tiduran, sambil dengerin hujan tuh udah enak banget. Kayak ASMR gitu. Tapi kan kalau di YouTube pakai kuota ya. Kalau ini langsung dari Tuhan alias gratis. Oh ya, balik lagi ke Apa Kabar Diriku episode ke-19. Jadi, di episode ke-19 kali ini aku mau bahas tentang kalau salah, ngomong maaf. Nggak usah lama-lama, langsung aja ke videonya. Rasa gak sih, belakangan ini tuh orang-orang udah mulai lupa sama yang namanya maaf dan tentunya terima kasih. Kadang orang yang ngomong terima kasih atau maaf tuh udah dianggap kampungan banget. Dan jujur aku gak paham. Kayak kenapa sih? Apa loh alasannya kalau misalnya ngomong maaf dan terima kasih itu malah jadi kampungan? Bukannya itu harusnya jadi moral utama bangsa Indonesia ya? Yang katanya terkenal dengan keramahannya. Kok malah sekarang kampungan ya? Ingat gak sih yang anak Sri Sultan itu loh di Jogja? Apa ya manggilnya? Kanjeng Ratu mungkin, semoga benar kali ya. Semoga benar. Kanjeng Ratu kan waktu itu datang ke Jakarta, terus bilang terima kasih ke orang yang bantu dia nyebrang jalan. Terus sama orang di belakangnya tuh malah diomongin kampungan. Jujur, aku nggak tahu ya apa yang akan terjadi sama mereka yang bilang kampungan setelah tahu yang diomongin tuh anaknya Sri Sultan di Jogja. Agak syok kali ya, kayak gila. Ternyata kita ngomongin anaknya Sultan. Mungkin mereka syok terus kayak harusnya mereka introspeksi diri gak sih? Tapi aku mikir juga ya, kenapa harus diomongin sih? Padahal menurutku kan terima kasih dan maaf tuh kalau aku udah refleks ya. Kayak misalnya ada orang bantuin kayak ya terima kasih gitu gak sih harusnya? Bukannya malah diomongin kampungan. Gak tahu, mungkin udah beda kali ya. Atau mungkin aku orang desa kali ya. Gak tahu juga. Dan juga tuh sekarang kata maaf udah agak jarang ya, karena ada kosakata baru yang entah dari kapan hadir yang bernama baper. Ngomongin sesuatu nih yang udah tahu nyakitin hati orang lain malah ngomong, ih baperan banget sih. Nah ini nih mulai sebel ya guys ya. Apalagi kalau udah tahu salah tapi nggak mau ngomong maaf. Katanya sih gengsiku gede, masa ngomong maaf sih ke dia? Hei, mau gengsimu gede, mau gengsimu kecil, mau nggak ada gengsimu, mau nggak ada mukamu, kalau bilang mukaku taruh di mana, ya minta maaf aja. Walaupun menurutmu dia kayak apa sih, kok gini aja baper, ya tetap minta maaf. Ih, kita kan nggak selevel, masa aku minta maaf sama orang yang lebih rendah daripada aku? Hah? Siapa orang yang bisa membeda-bedakan orang lain? Siapa yang bisa bilang dia lebih rendah daripada kamu? Siapa orang yang gak punya hak bilang kalau orang lain itu lebih rendah dari kamu? Siapa yang punya hak? Kalau misalnya kamu bilang dia lebih rendah daripada aku, siapa yang punya hak bisa bilang kayak gitu? Menurutku sih gak ada ya. Menurutku orang-orang yang bisa ngomong maaf itu malah yang benar-benar punya kepribadian yang jelas di atas rata-rata orang lain sih. Yang mikir bahwa gila, aku lebih tinggi daripada dia. Gak gitu cuy. Kalau misalnya kamu bisa minta maaf ke orang lain, artinya kamu tuh orangnya baik. Minta maaf tuh kayak udah kebiasaan aja sih harusnya menurutku tuh. Mungkin anak muda kayak kita mikir ngomong maaf dan terima kasih udah kampungan. Tapi menurutku sih itu lebih ke manners ya, tata krama. Entah kalian mau bilang aku anak desa apa gimana, ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting aku sih menjunjung tata krama ya di Indonesia. Menurutku ya ini Indonesia, tempat dimana kalian bisa senyumin orang bahkan sebelum kalian kenal sama orang tersebut. Ya kayak misalnya kalian di kereta atau di bus, kalian duduk sama orang yang kalian gak kenal, ya udah kalian bisa senyum-senyuman kan. Tapi kalau di luar negeri belum tentu kalian bisa kayak gitu gak sih menurutku. Kalian bisa ngomong permisi ke banyak orang dan orang tersebut kebanyakan jawab juga kayak oh iya silahkan, oh iya monggo gitu. Yang lagi-lagi belum tentu di luar negeri kalian bisa dapetin gitu. Menurutku hal-hal kayak gitu tuh
bisa terus dilestarikan di Indonesia, itu udah keren banget. Itu bisa jadi ciri khas baru gitu gak sih buat Indonesia. Jadi ciri khas Indonesia tuh bukan cuma Bali, tapi Indonesia bisa dianggap jadi negara yang ramah gitu. Aku harap sih kalian juga bisa terus ngomongin kata terima kasih dan maaf sih. Apalagi kalau kalian sebenarnya tahu kalau kalian tuh lagi nyakitin hati orang lain gitu. Please jangan lupa sih menurutku kayak kata maaf dan terima kasih. Tadi aku ngomongin keren sih, kayak ngomong halo terus senyumin orang lain, itu di sini gak jadi masalah sama sekali. Di saat kamu senyumin orang lain dan akhirnya di kali pertama kalian ketemu, entah di transportasi umum, entah di jalan tuh kalian udah bisa ngobrol bareng sama orang tersebut. Bahkan kadang benar-benar ngobrolnya tuh sampai kalian selesai atau sampai bahkan obrolannya kalian belum selesai sebenarnya, cuman kalian harus berpisah karena ya udah kalian udah nyampe di sana. Dan menurutku itu keren banget dan harus dilestarikan sih. Buat aku tuh jujur, apalagi kalau misalnya kalian ketemu orang yang udah agak tua ya, biasanya tuh mereka senang gitu kalau didengerin ceritanya. Jadi untuk kalian yang masih agak-agak muda ya, terus ada orang tua tiba-tiba cerita sama kalian di jalan, ya udah didengerin aja. Mereka kayak butuh tempat bercerita karena mungkin mereka udah sendiri lama gitu. Terus lihat kalian, akhirnya mereka ngerasa kayak wah, akhirnya ada orang yang bisa dengerin aku. Itu sih menurutku kayak orang tua ya jangan didiemin, jangan malah kalian pasang headset terus kalian dengerin lagu. Ya udah dengerin mereka cerita dulu bentar, habis itu kan ya udah kalian nggak akan ketemu lagi. Mungkin juga dengan cerita mereka kita bisa mendapat banyak pelajaran yang mungkin kita nggak tahu atau nggak pernah pikirin, tapi mereka udah lakuin dulu. Mereka kan udah hidup lebih lama ya daripada kita, yang pastinya pengalaman mereka lebih banyak, cerita mereka lebih banyak gitu. Dan menurutku kalau orang tua udah mulai cerita itu seru-seru gitu, kayak ya seru lah menurutku. Jadi ya didengerin sih menurutku. Ini videonya sih nggak panjang ya, tapi akhir kata sih dari aku, manners itu penting sih untuk anak-anak muda dan jangan ngerendahin orang lain. Dan lagi kadang kalian ngerasa orang lain baperan karena nggak satu selera humor sama kalian, tapi emang nggak semua orang satu selera humor sama kalian. Jadi kalau misalnya menurut orang lain itu nggak lucu dan malah nyakitin orang lain, ya udah minta maaf aja ke mereka gitu sih menurut aku. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye semuanya, terima kasih.